Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Manusia dan Aturan, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 2 ayat 24 dan 28. Orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Lihat, mengapa murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Yesus menjawab, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia juga adalah Tuhan atas hari Sabat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu kali, yaitu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Sementara berjalan-jalan di sana, para muridnya memetik bulir gandum. Perilaku memetik bulir gandum pada hari Sabat itu menarik perhatian orang-orang Farisi. Mereka pun berkata kepada Yesus, "Lihat, mengapa murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya kekurangan dan kelaparan? Bukankah Daud masuk ke dalam rumah Allah pada waktu Abyatar menjabat sebagai imam besar kala itu? Lalu, bukankah Daud memakan roti sajian? Padahal roti sajian itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Dan bukankah Daud juga memberikan roti sajian tersebut kepada para pengikutnya?" Lalu kata Yesus lebih lanjut kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia juga adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara-saudari terkasih, aturan dibuat agar hidup bersama menjadi tertib dan roda kehidupan dapat berjalan dengan lancar. Namun, seringkali kondisi manusia tidak siap menjalankan aturan yang ada. Misalnya, kita diwajibkan pantal dan puasa pada hari Jumat Agung. Sementara itu, kita sedang sakit keras. Atau dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita dituntut untuk menyelesaikan tanggung jawab sesuai standar dan batas waktu yang ditentukan. Namun, ada kalanya kita merasa terbebani berat sehingga sulit memulai langkah penyelesaian tanggung jawab kita. Dalam kondisi tidak ideal seperti demikian, apakah aturan mutlak ditegakkan dalam rangka mendisiplinkan agar kemampuan kita selanjutnya tumbuh berkembang sesuai harapan? Ataukah aturan pun perlu dikebelakangkan dan kebutuhan objektif manusia dikedepankan? Bagaimana teladan Yesus dalam menghadapi situasi demikian? Saudara-saudari terkasih, Yesus dengan jernih menangkap kebutuhan objektif manusia, mengedepankan pemenuhan kebutuhan objektif manusia, dan mengebelakangkan aturan. Oleh karena itulah, Yesus taat mengikuti kehendak Allah Bapanya yang tidak menghukum manusia meski berulang kali melakukan dosa, melainkan mengorbankan dirinya sendiri atau mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus dosa umat manusia.
Yang menjadi pertanyaan sekarang ialah, maukah kita bertindak mengutamakan cinta kasih daripada segala hukum yang ada? Bagaimanakah kita dapat memahami dengan jernih akan kebutuhan objektif sesama? Bagaimanakah kita dapat berdaya untuk melayani pemenuhan kebutuhan objektif sesama? Tantangan utama yang kita hadapi untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut dengan aksi nyata adalah hawa nafsu dan kelekatan tidak teratur, baik yang ada dalam diri kita sendiri maupun dalam diri sesama. Kebanyakan orang bertindak mengikuti hawa nafsu dan kelekatan tidak teraturnya. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang siswa SMA yang melekat pada chat-chat. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama chat-chat. Demikian juga saat waktu sekolah, perhatiannya tersita sebagian besar untuk berkegiatan dengan chat-chat yang mana tidak terkait dengan aktivitas pembelajaran pada saat itu. Akibatnya, ia lalai mengumpulkan banyak tugas dan kesulitan menerobos keengganannya untuk belajar. Menghadapi kondisi tersebut, para guru merasa kesal dan tidak suka dengan sikap siswa. Tanpa sadar, wali kelas juga kerap berbicara dengan nada kasar karena merasa tidak diperhatikan dan dihormati arahannya. Ibunya dipanggil agar dapat mendampingi anaknya dalam belajar dan mengatasi permasalahan tersebut. Namun, ibu pun merasa bingung dan kelelahan mendampingi anaknya dalam menyelesaikan tanggung jawab belajar. Para orang dewasa ini merasa seperti berbenturan dengan tembok ketika berhadapan dengan anak remaja. Tanpa sadar, orang dewasalah yang membawa tembok untuk dibenturkan ke anak remaja, yaitu berupa tuntutan, aturan, dan standar harapan yang perlu dipenuhinya. Apakah saya melekat pada norma kebaikan sehingga saya kesulitan dalam mencintai sesama yang bertindak tidak sesuai dengan norma kebaikan tersebut? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami sadar batin kami masih menjunjung tinggi nilai dan norma kebaikan di atas sikap penerimaan dan mencintai sesama secara apa adanya. Lepaskanlah kelekatan kami. Mampukan kami untuk menerima dan mencintai diri sendiri dan sesama sebagaimana adanya, apapun keadaannya. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.